Anda kembali di Ani Sore. Pemirsa, modus teror bom di rumah Ketua dan Wakil Ketua KPK diduga mirip dengan teror-teror sebelumnya. Dalam hal jumlah pelaku, yaitu 2 orang. Siapakah sebenarnya mereka? Kami akan mengupasnya bersama dengan saksi mata teror bom di rumah Ketua KPK Agus Raharjo, Bu Endang Setioningsih, dan juga psikolog forensik Bung Reza Indragiri Amrin, dan juga aktivis Indonesia Corruption Watch, Bung Donald Faris. Dan dari gedung KPK sudah bergabung bersama kami juru bicara KPK Febri Diansyah. Saya terlebih dahulu menyapa narasumber di sini. Ada selamat sore, Bung Reza. Sore Bang Abi. Dan selamat sore Bung Donald Faris. Sama-sama. Dan nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Bung Febri Diansyah ya di sana. Saya ke Mbak Endang terlebih dahulu. Ya. Mbak Endang, apa yang Anda saksikan waktu itu? Waktu itu saya melihat itu sekitar jam 7. Jam 7 malam? Jam 7 pagi, jam 7 pagi ya? Iya, itu sudah banyak polisi di sepanjang jalan depan rumah saya itu. Kebetulan rumah saya itu depannya Bapak Agus Raharjo gitu. Ya. Terus jam 8 itu saya mau keluar karena saya punya aktivitas ya, saya ngajar di PAUD dan Kepala Sekolah PAUD Geraha Indah. Dari pihak kepolisian, Ibu jangan keluar dulu karena ini mau disterilkan gitu. Ya, jadi saya tidak keluar, saya masuk ke dalam rumah, tapi tetap saya melihat dari dalam rumah gitu ya. Anda mengintip itu? Iya. Nah, Anda kan mengintip pasca kejadian. Ya. Nah, yang ingin kita ketahui, Anda selaku saksi mata, apakah Anda melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang mencurigakan? Saya bukan saksi mata ya, jadi saya cuma hanya karena tetangga depan gitu loh. Iya, tetangga depan. Saya tidak melihat ada yang mencurigakan selama itu gitu. Ya. Tapi paling tidak, apakah memang kediaman Pak Agus Raharjo ini diketahui oleh paling tidak Anda kan tetangga dan juga beberapa tetangga lainnya bahwa ini Ketua KPK tinggal di sekitar kita begitu? Karena tetangga sebelah, warga sebelah ya tahu kalau ini Ketua KPK tinggal di daerah kita karena beliau sudah tinggal di Geraha Indah itu sudah kurang lebih 30 tahun. Iya. 30 tahun ya? Iya. Nah, sebelum beliau menjadi seorang KPK sudah tinggal seberapa sering sebetulnya hilir mudik ada pengendara sepeda motor ada di perlintasan rumah itu? Kalau itu kan jalan tembus ya, jalan tembus itu setiap saat itu ada hilir mudik kendaraan. Iya. Jadi kendaraan itu untuk dilalui arah ke belakang. Nah, selama ini peristiwa yang sama pernah terjadi tidak sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah? Iya. Dan ketika itu apa yang disampaikan paling tidak dari RT, dari RW yang disampaikan kepada warga? Setelah kejadian atau sebelum? Setelah kejadian. Setelah kejadian ya kita merasa takut gitu ya, takut terjadi terulang kembali gitu. Tapi ya, mudah-mudahan untuk kedepannya jangan sampai. Saya ke Bung Reza. Bung Reza, jika kemudian tujuan teror adalah menakut-nakuti korbannya, tidak hanya korban, konteksnya yang kita dengarkan hari ini adalah bahwa tetangganya juga merasa takut, bahkan aparat kepolisian sudah mensiagakan ada sekitar 6 orang 24 jam di sana. Apakah ini bukan suatu pernyataan bahwa peneror berhasil melakukan tugasnya? Di salah satu stasiun televisi saya simak baik-baik perkataan Pak Laude Kamaludin. Beliau kurang lebih mengatakan biasa saja ini resiko pekerjaan. Di satu sisi saya memberikan angka topi lah dengan pernyataan itu. Itu menunjukkan sebuah sikap patriotik yang siap untuk berkorban, menanggung sebuah resiko, bahkan resiko terburuk kehilangan nyawa ketika menyandang sebuah tanggung jawab yang sedemikian besar. Tetapi sungguh-sungguh pada lain sisi saya tidak berharap bahwa kalimat itu kemudian mengecilkan arti dari keseriusan peristiwa ini. Kenapa? Saya orang yang termasuk percaya bahwa bekerja sambil peduli pada keselamatan diri itu merupakan salah satu prinsip etika kerja yang baik. Betul. Itu saya coba tanamkan ke seluruh peserta didik di mana saya mengajar. Kenapa itu saya berikan garis bawah? Karena peristiwa peletakan benda mirip bom di rumah Pak Agus atau peristiwa pelemparan bom molotov di rumah Pak Laude dan peristiwa-peristiwa sebelumnya semestinya tidak hanya kita lihat sebagai sebuah ancaman teror terhadap individu yang bersangkutan, tetapi terhadap pemangku kepentingan KPK secara luas. Pertanyaannya, siapa saja pemangku kepentingan KPK? Jelas di internal ada karyawan, ada personil, ada penyidik dan seterusnya. Akal awam kita mengatakan, lah kalau kemudian pucuk pimpinan saja kemudian relatif ditembus dengan bom molotov, lantas bagaimana nasib atau keselamatan awak di bawah itu? Itu internal stakeholders, pemangku kepentingan di dalam. Pemangku kepentingan di luar, ada ibu dan tetangga sekitar. Barangkali juga kita tidak lupa peristiwa yang dialami oleh teman kita Tama. Mas Tama, dari ICW ya waktu dari ICW. Dan ini mengingatkan kita kembali pada peristiwa semacam itu. Dan jangan lupa,
ada sebuah dampak yang tidak langsung yang boleh jadi akan juga harus dihadapi oleh teman-teman di otoritas penegakan hukum yang lain. Dalam ini penekanan saya adalah pihak kepolisian. Karena pada akhirnya ketika peristiwa ini berlangsung, maka kita berharap teman-teman di kepolisian sebagaimana instruksi Presiden Jokowi harus bisa menuntaskan atau mengungkap kasus ini. Jadi ada sebuah pertaruhan juga akibat bom Molotov dan ransel ini. Oke, saya ke Mas Donald Faris. Jika demikian, bagaimana kepercayaan dari ICW bahwa ini akan bisa terungkap? Pada kenyataannya kita juga melihat bahwa kasus terhadap Novel Baswedan yang paling bergeming hingga pada saat ini juga belum terungkap siapa pelakunya. Kalau kita flashback ke belakang, teror terhadap KPK ini bukan teror yang pertama. 2008 di bulan Februari juga ada teror bom di gedung KPK. Target sasarannya adalah gedung KPK. Selang 1 tahun kemudian di bulan Juli 2009 ada target bom juga. Kemudian ada target yang menyasar individu-individu ke KPK seperti Novel Baswedan ataupun penyidik KPK Ambarita Damanik juga sempat diteror. Tapi berkaca kita ke rentetan teror itu, kalau kita mau simpulkan, satu pun sampai dengan sekarang ini setahu saya tidak terungkap. Teror tidak bom pernah ditemukan. Tidak terungkap, kemudian teror kepada Novel Baswedan juga tidak terungkap, dan kemudian penyiraman air keras di mobilnya salah satu penyidik KPK juga tidak terungkap. Satu hal yang pasti bahwa pelakunya bukan makhluk gaib ya. Jadi satu sisi memang kalau kita lihat apakah kekurangan bukti itu bisa diperdebatkan sesungguhnya. Sebab beberapa kasus sebenarnya secara langsung menyorot wajah pelaku, diduga pelaku penyiraman air keras atau pelaku penuangan air keras di mobilnya Ambarita Damanik penyidik KPK. Jadi menurut saya di rangkaian-rangkaian itu menunjukkan salah satu persoalan kita adalah tidak kunjung tuntasnya kasus-kasus teror kepada pegawai atau KPK secara institusi. Dan ini kemudian saya sebenarnya tidak mau skeptis lebih dahulu. Tentu secara normatif kita akan jawab bahwa beri ruang kepada penegak hukum untuk bisa membuktikan itu. Dalam konteks ini aparat kepolisian. Ya tentu harusnya kita harus berpikir seperti itu. Karena kalau saja kemudian ada otoritas lain yang bisa membongkar kasus ini, katakanlah KPK sendiri melalui instrumen kewenangan menangani tindak pidana umum, tentu kita akan paksa kepada KPK untuk membongkar kasus ini. Saya menangkap ada nada pesimisme dari... Saya tidak mau menggunakan bahasa itu sebenarnya. Mas Donald Faris. Tapi sampai pada pernyataan itu yang ingin saya dalami, jika ditarik teori konspirasinya, apakah benar serangkaian aksi teror termasuk kepada pimpinan KPK Pak Agus Raharjo, kemudian Pak Laude ini ada kaitannya dengan proses penyidikan kasus korupsi yang sedang berjalan? Ada banyak spekulasi yang akan muncul kalau kita kaitkan dengan kasus ini. Ada spekulasi politik karena soal pilpres dan seterusnya. Agar kemudian spekulasi itu tidak menjadi liar, tentu maka proses hukum cepatlah yang harusnya bekerja. Kita harus mengubah, saya pikir tidak hanya kita, tapi banyak pihak khususnya penyelenggara negara harus memperbaiki cara pandang kita melihat KPK. KPK itu adalah organ negara, lembaga negara. Kalau ada teror seperti ini, berarti teror kepada negara, bukan hanya teror kepada KPK. Cara pandangnya harus seperti itu. Tidak teraliniasi. Nah, maka saya sayangkan pernyataan Menko Polhukam yang menyatakan bahwa jangan gaduh dan jangan ribut. Nah, harusnya ini direspon sebagai teror kepada negara. Karena wajah pemberantasan korupsi Indonesia dalam konteks internasional itu diwakili oleh KPK. Ketika negara tidak hadir untuk melindungi KPK, artinya negara tidak sedang serius bekerja untuk pemberantasan korupsi. Saya harus ke teman lama Anda, Bung Febri yang saat ini sudah ada di KPK. Mas Febri, saya sesungguhnya berharap bahwa apa yang terjadi pada pimpinan Anda tidak akan terjadi pada Anda, karena ekspos perkara KPK kerap kali diwakili oleh Anda. Apakah kekhawatiran yang sama juga Anda rasakan saat ini? Harapan kita sama ya, apa yang terjadi pada Novel, apa yang terjadi pada penyidik KPK yang lain, apa yang terjadi pada pimpinan KPK kemarin, itu tidak perlu terjadi lagi pada para pegawai di KPK ataupun pada masyarakat sipil dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejarah tentang teror kalau dilihat ya, atau ancaman-ancaman terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya pemberantasan korupsi itu terjadi cukup banyak. Tadi disebutkan misalnya
penyerangan terhadap Tama S. Langkun pada saat itu, sampai bahkan Presiden datang ke rumah sakit, seingat saya pada saat itu. Tapi pelaku juga belum ditemukan sampai dengan saat ini. Apakah jurnalis tidak terancam juga? Jurnalis juga kerap mendapat ancaman ketika melakukan investigasi kasus korupsi, baik di daerah ataupun di tempat-tempat yang lain. Artinya ini persoalan kita bersama, dan salah satu poin yang krusial saya kira adalah agar pelaku teror ini kemudian tidak terus mengulangi perbuatannya adalah pengungkapan dari peristiwa itu sendiri. Nah, saat ini Polri sedang melakukan upaya itu, sudah 2 hari saya kira dari kemarin. Tadi juga disampaikan update informasinya terkait dengan analisis forensik. Sudah diperiksa juga sekitar lebih dari 11 orang ya, kalau yang kita simak keterangan dari pihak Polri. Nah, mari kita tunggu, karena memang ini menjadi kewenangan dari Polri untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Kalau bicara tentang ancaman bom, baik asli ataupun tidak, atau bahkan pemboman itu sendiri, Polri punya pengalaman yang panjang untuk menangani kasus-kasus tersebut. Jadi secara teknis sebenarnya tidak ada yang mengkhawatirkan pelaku yang perbuatan kemarin itu bisa ditemukan. Tapi tentu kita perlu melihat dan menunggu dari Polri bagaimana perkembangan lebih lanjut, karena ini bukan soal personal Agus Raharjo saja, bukan soal personal Laude Muhammad Syarif atau personal Novel Baswedan saja. Kami wajar jika kami menduga hal-hal seperti itu atau teror seperti itu ditujukan karena mereka bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi, karena mereka bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah concern kita semua menjadi sangat penting untuk mengungkap bagaimana fakta hukum yang sebenarnya, agar menghindarkan juga dari asumsi-asumsi, teori-teori konspirasi atau spekulasi-spekulasi yang sangat riskan ditarik kemana-mana. Apalagi tadi Presiden kan juga sudah bicara cukup clear ya, tidak ada toleransi sedikit pun, dan bahkan sudah perintahkan Kapolri. Jadi kita tunggu bagaimana perkembangan kerja tim khusus yang sudah dibentuk oleh Kapolri. Ada unsur Mabes Polri di sana, ada unsur Polda Metro Jaya, dan juga melibatkan personil dari Densus 88 yang punya pengalaman menangani kasus terorisme. Jadi ini tentu tim yang secara teknis, ini tim yang kuat. Nanti kita lihat perkembangan dari penanganan perkaranya. Oke, saya ke Bu Endang. Bu Endang, Anda sudah memberikan keterangan kepada aparat kepolisian? Atau Anda dimintai keterangan kah? Tidak. Tidak? Iya. Namun ada warga sekitar yang sungguhnya sudah dimintai keterangan? Dimintain keterangan seperti warga, saya belum tahu persisnya ya, cuman hanya dengar dari orang itu mereka nyari rumahnya Pak RT gitu, tapi ketemu atau tidaknya saya belum tahu. Bu Endang, saya ingin tahu apa sih yang Anda ketahui soal kejadian ini, barangkali Anda ingin menceritakan sesuatu? Yang saya ketahui ya saat pagi itu aja, kebetulan pagi jam 4 itu saya selalu aktivitas di depannya, saya selalu membersihkan halaman depan, itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan apa-apa. Setelah jam 7 itu sudah banyak polisi datang, itu yang saya langsung tahu. Bang Abis, saya boleh bertanya ke beliau? Silakan, Bu Riza. Kalau kita simak pernyataan wadah pegawai KPK, itu ada 9 bentuk katakanlah serangan terhadap KPK ya. Iya. Kita bisa pilih sepertinya, pertama adalah serangan langsung terhadap manusianya, serangan terhadap individunya. Seperti yang terjadi misalnya pada Novel Baswedan. Sementara 2, peristiwa yang sedang kita perbincangkan sekarang adalah bukan penyerangan ke manusianya, tapi ke propertinya, ke tempat tinggalnya, ke rumahnya. Nah, saya sungguh-sungguh ingin melanjutkan pertanyaan Bang Abe tadi, kalau boleh Bu, tentang sebutlah standar pengamanan seorang petinggi KPK. Nah, itu menarik. Saya bicara rumah, Bu, tidak bicara kondisi jalan segala macam. Sepengetahuan Ibu, Pak Agus ini dalam kondisi terjaga, tidak ada petugas security tidak di rumah itu? Saya bicara rumah, Bu, bukan kompleknya, tapi rumah. Rumah itu. Ya. Di rumah itu ada petugas kalau security? Kalau rumah beliau Pak Agus Raharjo itu ada 2 dari pihak kepolisian. 2 dari pihak kepolisian. Iya. Ibu tahu dari mana bahwa mereka polisi? Karena bukan karena waktu ya, karena pas waktu di luar itu kita sering bertegur sapa gitu. Jadi selalu ada polisi?
dari polisi gitu. Yang selalu menginap di situ. Bahkan menginap di situ. Ya, Jadi bukan hanya pada jam-jam tertentu saja terjaga, tapi menginap berarti 24 jam selalu ada petugas polisi di situ. Iya. Kalau yang dari Polsek Jati Asih itu ada setiap 3 jam sekali atau 4 jam sekali patroli. Berarti ada di luar Tapi jamnya pagar. persisnya berapa jam sekali kita nggak tahu ya. Di luar pagar kalau saya simak paparan Ibu nih ya, di luar pagar secara berkala ada polisi yang patroli, mereka pakai seragam saya bayangkan. Iya, betul. Karena dari Polsek Jati Asih. Ya, sementara di dalam pagar, kata Ibu tadi, selalu ada 2 polisi. Iya. Tapi kalau siang itu 1, karena yang 1 malah pagi. Kalau siang, shift, ada sistem shift kerjanya barangkali Bu. Bukan begini, kan dua dari kepolisian. Kalau siang yang 1 beliau ikut ke kantor. Yang 1 paling tidak di rumah. Gitu. Itu kalau Tapi siang kalau hari. malam kan di rumah. Itu kalau siang hari. Mengapa ini penting untuk dibahas, Bung Reza? Tadi saya bicara tentang standar, sebutlah standar ya, atau apapun istilahnya, standar pengamanan seorang petinggi KPK. Barangkali nanti Mas Febri juga bisa mendeskripsikan itu kalau beliau berkenan. Jadi bagaimana seorang pejabat yang punya posisi sedemikian penting, tapi sekaligus juga menghadapi resiko bahaya yang sangat tinggi, bisa dijaga oleh siapa? Tadi Mas Donald mengatakan, dijaga oleh negara. Saya ingin menakar dengan indikasi atau indikator yang disampaikan oleh Ibu tadi. Oke. Semakin menarik apa yang akan kita perbincangkan. Kita akan melakukan pendalaman setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.